Selamat bertemu kembali pada mata kuliah elektronika pada kuliah semester pendek tahun 2022-2023. Kita lanjutkan pada materi yang keempat. Setelah kita membicarakan mengenai salah satu komponen dari elektronika yaitu resistor, kita telah mempelajari bagaimana kegunaan resistor dan bagaimana cara untuk menentukan nilai resistansi atau tahanan dari suatu resistor, serta kita juga telah mempelajari bagaimana resistansi, tegangan yang diberikan kepada resistor tersebut, serta arus yang mengalir pada resistor tersebut dengan mempelajari mengenai hukum Ohm. Kemudian resistor yang kita pelajari itu kita bisa rangkai dalam bentuk suatu rangkaian yang dibagi menjadi 3 jenis rangkaian, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Pada kesempatan ini kita bicara mengenai rangkaian seri dari resistor. Rangkaian seri adalah rangkaian yang menyediakan hanya ada satu jalur untuk aliran arus listrik. Jadi pada rangkaian seri ini cirinya adalah hanya terdapat satu jalur, di mana jalur tersebut dapat dialiri oleh arus listrik. Pada gambar ini kita lihat kita mempunyai 2 buah resistor. Ini resistor yang pertama dan resistor kedua yang dihubungkan secara seri terhadap sumber tegangan. Jadi arus listrik, kalau arus listrik itu keluarnya dari terminal positif, keluar masuk ke resistor, keluar sini, masuk resistor yang kedua, kemudian menuju ke terminal negatif. Kita lihat bahwa jalurnya hanya ada satu, dia hanya bisa melewati jalur ini. Tidak ada jalur yang lain yang bisa dilalui oleh arus listrik. Maka rangkaian antara R1 dengan R2, resistor 1 dan resistor 2 itu disebut dengan rangkaian yang seri. Dia hanya mempunyai satu jalur tempat arus mengalir. Kalau penggambaran arus elektron itu keluar dari tanda negatif. Kita lihat dari sini. Di sini tanda panjang, di belakang sini tanda negatif yang pendek, yang lebih pendek. Di sini kita lihat ini lebih pendek yang ini dengan dibandingkan yang ini. Maka ini adalah terminal negatifnya atau kutub negatif dari sumber tegangan. Kemudian dari situ mengalir arus elektron. Ada dengan fokus, kemudian melalui R1, kemudian R2, siap menuju ke R1, dan menuju ke terminal positif atau kutub positif dari sumber tegangan yang kita gunakan. Karena jalur arus elektron hanya ada ini saja, maka R1 dan R2 atau resistor pertama dan resistor kedua itu terhubung secara seri. Ini adalah macam-macam bentuk dari rangkaian seri. Kita lihat ini ada sumber tegangan VT, kemudian ini seperti ini, masukkan R1 dan R2. Bisa juga seperti ini, ada bentuk seperti ini, ada 3 buah resistor yang secara seri seperti ini. Bisa juga mungkin yang kita sering lihat adalah dapat juga dibentuk seperti ini, resistor. Semuanya adalah rangkaian seri karena hanya terdapat satu jalur tempat arus ini hanya bisa mendapatkan ini. Bagaimana cara menentukan resistor atau hambatan ekuivalen, resistansi ekuivalen dari beberapa buah resistor yang dihubungkan secara seri. Ya, saya punya contoh, saya punya tegangan 10 volt, kemudian saya sambungkan dengan satu resistor 3 ohm. Maka di sini arus yang mengalir adalah 10 bagi 3, 10,3. Nah, di sini saya tambahkan pada resistor 3 ohm tadi, saya tambahkan resistor 2 ohm secara seri. Maka di sini kita lihat ternyata arus yang mengalir adalah 10 dibagi 5. Kita hitung ternyata
rata-rata dia besarnya adalah 5 ampere. Besarnya adalah di 10 volt, di 5 dia adalah 2, sedangkan ini adalah 3,5 ampere. Kelihatan bahwa harusnya makin turun. Nah, ini dapat diubah menjadi satu buah resistor yang nilainya 5 ohm saja. Itu sama dengan saya menserikan resistor 3 ohm dan resistor 2 ohm. Saya gantikan dengan satu buah resistor 5 ohm, maka ini sama hasilnya. Dua ini sama saja menghasilkan arus pada yang besarnya 2 ampere. Nah, kemudian rumus untuk menentukan hambatan total dalam satu rangkaian seri adalah resistor masing-masing atau individu nilai resistansinya itu dijumlahkan 1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kemudian arusnya adalah tegangan total dibagi dengan hambatan total atau hambatan pengganti dari rangkaian seri tersebut. Contohnya, saya memiliki 3 buah resistor dengan resistansi masing-masing R1 5 ohm, R2 5 ohm, dan R3 10 ohm. Tanyakan berapa hambatan penggantinya. Di sini R1 diketahui sebesar 5 ohm dan R2 diketahui sebesar 5 ohm juga. Kemudian R3-nya, hambatan R3 dengan nilai resistansi yang besarnya 10. Maka hambatan pengganti dari R1 R2 yang disusun seri seperti ini. Jika R1 R2 nya disusun seperti ini, R1 R2 dan R3, maka hambatan penggantinya adalah jumlahan dari R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 5 ditambah 5 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Jadi hambatan pengganti dari 3 buah resistor tersebut sebesar 20 ohm. Dilanjutkan pada contoh yang kedua, jika hambatan ini 3 buah resistor ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang besarnya 80 volt. Berapa arusnya? Maka arus yang mengalir sama dengan tegangan yang diberikan dibagi dengan hambatan penggantinya atau hambatan totalnya dari rangkaian seri tersebut. 80 dibagi dengan 20, maka arus yang mengalir sebesar 4 ampere. Sekarang kita lihat bagaimana sih dampak dari adanya resistor. Pada tegangan ini, tegangan di antara ini adalah 10 volt, kemudian dihubungkan dengan 2 buah resistor yang dihubungkan secara seri, yaitu R1 yang besarnya 4 ohm, ini besarnya 4 ohm, R2 besarnya 6 ohm, R1 dan ini R2. Kemudian terukurlah arus yang mengalir adalah sebesar, kita jumlahkan ini, berarti R penggantinya sama dengan R1 ditambah R2, jadi 4 ditambah 6 berarti sama dengan 10, maka arusnya sama dengan V sumber tegangan dibagi dengan R totalnya. Jadi tegangannya 10 volt, tegangannya dibagi dengan ampere-nya 10 ohm. Kita dapatkan bahwa arusnya yang mengalir adalah 1 ampere. Di sini terlihat bahwa arus yang mengalir sebesar 1 ampere. Ini adalah alat ukur ammeter atau amperemeter berukur 1 ampere. Nah, tegangan yang keluar dari sini, tegangan yang keluar dari titik A ini besarnya adalah 10 volt. Kemudian melewati ini, pada resistor pertama R1 terjadi penurunan tegangan sebesar, kita hitung sebesar 1 I yang mengalir dikali dengan nilai R1-nya. I-nya arusnya adalah sebesar 1 ampere. Tegang dia punya nilai resistansinya sebesar 4 ohm. Maka pada titik A B atau disebut dengan nanti tegangan FAB ini sama dengan 4 volt. Berarti pada titik A dengan B atau V1 atau VAB itu terjadi penurunan tegangan sebesar 4 volt. Berarti kalau ini masuk ke sana 10 volt, setelah melewati ini di ujung sini dia sudah nilainya 10 kurang 4 berarti 6 volt.
Kemudian di resistor kedua yang besar 1 ohm terjadi juga penurunan tegangan pada titik VBC atau V2, itu sama dengan arus mengalir dikali dengan R2-nya. Arusnya besarnya 1 ampere, sedangkan resistansi pada R2 besarnya 6 ohm. Maka 6 ohm. Kita lihat di sini sudah sisa 6 tadi. Pertama 10 sampai di sini masih 10. Kemudian kalau kita hitung tegangan dari sini dia masih 10, kemudian kita hitung sampai sini dia berkurang 4 volt, maka di sini tinggal 6 volt. 6 volt di sini dikurangi dengan 6 volt antara B dan C, maka pada tengah titik C ini nilainya sudah 0. Jadi kalau kita mengukur dari sini sampai ke sini, 1 voltmeter kita dapatkan nilainya juga 10 volt karena 6 volt ditambah dengan 4 volt. Pada resistor terjadi penurunan tegangan. Yang besarnya adalah arus yang mengalir pada resistor tersebut dikalikan dengan besarnya resistansi pada resistor tersebut. Contohnya, saya punya 3 buah. Di sini kita lihat pada gambar kita punya 3 buah hambatan atau resistor dengan nilai resistansinya R1 nilainya sebesar 10 ohm. Sedangkan R2 besarnya 20 ohm dan R3 nilainya sebesar 30 ohm. Langkah yang pertama adalah kita menentukan hambatan totalnya, karena ini adalah rangkaian seri, maka hambatan totalnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 atau jumlahan dari masing-masing nilai resistansi dari resistor yang terhubung secara seri. Berarti R1 10 ditambah 20 ditambah 30 ohm nilainya sama dengan 60 ohm. Berarti R totalnya sebesar 60 ohm. Kemudian kita bisa menentukan arus yang mengalir. Karena nilai 60 ohm ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, maka kita bisa menentukan arus yang mengalir. Berarti I total yang mengalir pada rangkaian seri ini besarnya adalah tegangan yang diterapkan atau tegangan yang digunakan yang besarnya 12 volt ini dibagi dengan hambatan penggantinya atau hambatan ekuivalennya. Tegangannya adalah 12 volt dibagi dengan 60. Kita dapatkan bahwa nilainya adalah sekitar, ini adalah dibagi dengan 2, ini bisa di atas 2, di bawahnya dibagi dengan 12, di bawahnya 1, di bawahnya 5 ya. 1/5 berarti sama dengan 0,2 ampere. Nilainya adalah 0,2 ampere atau kalau kita mau tulis menjadi 200 mili. Karena arus yang mengalir adalah 0,2 ampere, maka saya bisa menghitung besarnya penurunan tegangan di sini. Berarti V1-nya, V1 itu sama dengan I dikali R1. Jadi 0,2 dikali R1 yang nilainya 10. Berarti di sini 1 volt. Kemudian di V2 nilai arusnya adalah I dikali dengan R2, maka 0,2 dikali dengan 20 ohm adalah 2 volt. Dan V3 penurunan tegangan pada resistor yang ketiga adalah I arusnya berkali dengan R3 sama dengan 0,2 dikali dengan 30 sama dengan 6 volt. Jika kita jumlahkan antara V1 ditambah V2 ditambah V3, kita dapatkan bahwa ini jumlahnya 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan ini 1 volt, ini 4 ya, 4 volt, ini 0,2 dikali 20 ini 0,624, berarti ini 2 ya, volt, berarti 12 volt sama dengan ini V1 I kali R1 0,2 ya, 0,2
0,2 dikali 10 berarti 2 volt. Ini 0,2 kali 20 berarti 4 volt. Sekarang kita membahas mengenai hukum yang bekerja pada tegangan. Kita kenal dengan nama hukum Kirchhoff mengenai tegangan, dalam bahasa Inggris Kirchhoff Voltage Law, maka disingkat menjadi KVL. Ini bahasa Inggrisnya Kirchhoff Voltage Law, kita kenal dengan nama KVL, yaitu jumlahan dari seluruh penurunan tegangan oleh resistor pada rangkaian seri sama dengan tegangan yang diberikan. Penurunan tegangan di titik ini V1, V2, V3 itu sama dengan VT-nya. Nah, di sini VT itu sama dengan jumlahan dari penurunan tegangan pada masing-masing resistor yang terhubung secara seri. Ini adalah hukum Kirchhoff mengenai tegangan. Nanti ada dua buah hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff mengenai tegangan dan hukum Kirchhoff mengenai arus. Dan hukum Kirchhoff ini digunakan bersamaan dengan hukum Ohm untuk menganalisa suatu rangkaian elektronik. Contohnya, contoh keempat, sumber tegangan menghasilkan penurunan sebesar 40 volt pada R1. Pada R1 terjadi penurunan tegangan sebesar 40 volt. Nilai resistansinya R1 ini adalah 20 volt. Pada R2 terjadi penurunan tegangan sebesar 60 volt, di mana nilai resistansinya R2 adalah sebesar 30 volt. Dan pada R3 ternyata terjadi penurunan tegangan sebesar 180 volt, di mana besar R3 sama dengan 90 ohm. Ditanya, ketika resistor dihubungkan secara seri, menurut hukum tegangan Kirchhoff berapa besar tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan? Nah, menurut hukum Kirchhoff bahwa sumber tegangan yang diberikan adalah jumlahan dari masing-masing penurunan tegangan pada setiap resistor. Maka VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini 40 ditambah 40 ya 100 volt. Adalah 280. Sedangkan kalau pertanyaannya ini dilanjutkan berapa dapat penggantinya FT, maka FT karena 3 resistor ini dihubungkan secara seri, maka FT sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R1 ditambah 30 ohm ditambah 90 ohm sama dengan 140 ohm. Maka arus yang mengalir sebesar V dibagi VT dibagi RT sama dengan P-nya adalah 280 dibagi dengan RT-nya 140 sama dengan 2 ampere. Kita lihat bagaimana pada setiap resistor terjadi penurunan tegangan. Contoh selanjutnya adalah tegangan VT yang digunakan sebesar 120 volt. Jadi ada rangkaian yang terdiri dari R1 R2. Ini ada satu rangkaian yang terdiri dari R1 dan R2 yang dihubungkan ke sumber tegangan ini. Sumber tegangan ini di mana nilai R1 sumber tegangan, jika penurunan tegangan pada sini, ternyata pada R1 ini terjadi penurunan tegangan V1 yang besarnya adalah 40 volt. Ini dihubungkan ke 120 volt. Berapakah penurunan tegangan pada R2? Nah, R2 nilainya menghasilkan penurunan 2 resistor R1 dan R2. Jika R1 40, maka berapa kita ingat bahwa VT itu adalah V total atau V yang digunakan adalah jumlahan dari V pada masing-masing resistor pada rangkaian seri. Berarti V1 adalah sama dengan 40, V2 tidak diketahui, sedangkan VT telah diketahui nilainya 120 volt. Sehingga V2 itu sama dengan 120 dibagi dengan 40 yang besarnya adalah 80 volt. Berarti
tegangan atau penurunan tegangan pada R2 sebesar 80 volt. Kita lihat lagi contoh. Pada suatu lampu ada dua buah lampu yang identik, yang dia dapat bekerja pada tegangan 120 volt dan daya yang dihasilkan pada lampu ini pada tegangan maksimumnya adalah 100 watt dan digunakan pada sumber tegangan yang jika hanya satu saja lampu digunakan ini, maka lampu akan terbakar karena tegangan yang digunakan sangat besar dibanding tegangan yang boleh ini. Tetapi jika dua buah lampu ini secara seri kita ingin menghitung berapa sih tegangan pada R1 dapat kita detik saja karena kita bicara pada dayanya bagian kan pada R1 ini dia menghasilkan daya I1 bahwa I1 dikali dengan I dikali dengan I2 maka totalnya bukan sama dengan I1 daya pada I1 itu ditambahkan dengan resistor buat sekarang rangkaian seri dari sumber tidak hanya resistor yang dapat secara seri sumber tegangan dapat digunakan seri dengan persyaratan bahwa jika kutubnya ketemu dengan yang lain positif negatif maka tegangan ini dipindahkan vertikalnya adalah V1 tambah V. Sedangkan jika kita lihat bahwa kutub positif ini ketemu dengan kutub positif dari sumber tegangan yang satunya, dari sini dia di V1 ini V2 karena tegangannya sama seperti V-nya sehingga harus tidak dapat mengalir. Kalau yang ini tegangan totalnya adalah 6 tambah 8 sama dengan 14 volt. Dia akan menarikkan arus sebesar I sama dengan PT ini karena dia adalah 1 maka V nya adalah 14 dan dia punya R sebesar 2 maka yang mengalir arus sebesar 7. Nah pada yang kedua ini karena tidak terjadi beda potensial maka tidak terjadi arus sehingga tegangannya pun kita lihat contoh yang berikutnya. Dari sini ada data bahwa sumber tegangannya VT nya ini sama dengan 50 volt dan R
R1-nya nilainya adalah 14 ohm, di mana R2-nya nilainya adalah 6 ohm. Kita mulai menghitung bahwa beda tegangan di sini. Pertama yang kita dapat lakukan adalah menghitung arusnya dengan cara menghitung R ekuivalennya atau R penggantinya dari rangkaian seri, yaitu R1 RT sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan 14 ditambah dengan 2 ohm, yang nilainya sama dengan 20. Kemudian kita dapat menghitung arus total pada rangkaian seri ini adalah PT dibagi dengan RT, sama dengan PT-nya 50 volt, sedangkan RT punya resistansi pengganti 20 ohm. Nilainya sama dengan 2,5 ya, sebesar 2,5 ampere, yang dimana nilai ini arus ini mengalir pada R1, R2, resistor pertama, resistor kedua, dan resistor ketiga. Jadi dari sini kita sudah bisa menghitung. Kita bisa menghitung pertama kalau kita gunakan variabel V dan I, maka kita harus menentukan dulu variabel besaran I-nya sama dengan I dikali R1. Arus yang mengalir sebesar 2,5 ampere dikali dengan 14. Kita kalikan I1 2,5 dikali 14, kita hitung 14 kali 2,5 sama dengan 27, 8, 05, 35 volt. Besarnya adalah 35 volt. Sedangkan pada V2 I dikali dengan R2, I-nya sebesar 2,5 dikali dengan 6 volt. Jadi besarnya sama dengan 15 volt. 2,5 kali 6 sama dengan 15 volt. Dengan diketahui ini kita bisa menghitung daya V1 sama dengan I dikali dengan V1. I-nya sebesar 2,5 dikali dengan V1-nya 3,37. Kita dapatkan bahwa 2,5 kali 3,35 adalah 87,5 watt. Sedangkan pada V2 sama dengan I dikali V2, nilainya 2,5 dikali dengan 15 sama dengan 37,5 watt. Maka P totalnya sama dengan P1 ditambah dengan V2 di 87,5 ditambah dengan 37,5 sama dengan nilainya sebesar 125 watt. Kita lanjutkan rangkaian sumber tegangan secara seri. Kita lihat sini. Saya punya di sini ada 3 sumber tegangan. V1 ini V2, ini V. Kita lihat kutub ini bertemu dan ini tidak bertemu. Kita mulai bahwa V totalnya, kita tentukan total adalah, ternyata kalau kita dari sini positif berarti V3 ketemu positif ketemu negatif berarti ditambah V2. Kemudian di sini positif ketemu kembali positif, ya, ini lihat tandanya sama-sama besar, ini positif di depannya, ini juga positif, bertemu berarti kita kurang V1 sama dengan V3 adalah 4,5 ditambah dengan V2 adalah 1,5, ini adalah 1,5, maka PT-nya 4,5 volt. Kemudian dari rangkaian ini adalah rangkaian resistor yang dihubungkan seri, maka RT-nya adalah R1 ditambah
atau hambatan penggantinya atau resistansi penggantinya adalah R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. R1 besarnya 2 kilo ohm ditambah dengan R2 nilainya adalah 1 kilo ohm dan R3 nilainya sebesar 2 kilo ohm. Maka pengganti total resistansi pengganti adalah 2 kilo tambah 1 kilo ditambah 2 kilo yang besarnya adalah 5 kilo ohm. Maka arus yang mengalir pada rangkaian seri ini sebesar PT-nya nilainya adalah 1,5 volt, sedangkan ini adalah 1,5 kilo ohm. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 ampere atau 1 mili ampere. Sekarang jika terjadi kerusakan pada rangkaian seri, ada dua kemungkinan kerusakan, yaitu rangkaian yang terbuka atau rangkaian terputus dan rangkaian yang terhubung secara pendek atau kita kenal dengan nama korsleting. Kita lihat gambar A pada gambar ini. Ini adalah rangkaian normal. Jika saya punya 3 buah resistor yang besarnya adalah 2 ohm, 10 ohm dan 5 ohm, 25 ohm, 10 ohm dan 5 ohm, maka saya bisa menghitung RT-nya di gambar pertama ini. Kemudian dihubungkan kode resistor ini dihubungkan pada tegangan 40 volt. Kemudian kita dapatkan bahwa arus yang mengalir adalah 1 ampere, besarnya 1 ampere. Karena RT-nya, kita hitung RT sama dengan 25 ohm ditambah 10 ohm ditambah 5 ohm. Didapatkan nilainya adalah 40 ohm. Maka arus yang mengalir pada rangkaian adalah VT dibagi dengan RT, nilainya adalah 40 volt dibagi 40 ohm sama dengan 1 ampere. Dengan diketahuinya nilai 1 ampere, kita bisa menghitung berapa daya di sini. Daya di sini berarti ini adalah P1. Dia P1 25 volt. Jika kita gunakan ampere meter, voltmeter, kita dapatkan tegangannya adalah 25 volt. Pada R2 10 volt, pada R3 nilainya 5 volt. Nah, sedangkan pada gambar B ini terjadi kerusakan, ada tegangan yang ada kawat yang putus di bagian sini tidak tersambung. Kemudian kita lakukan pengukuran pakai voltmeter. Di sini terdapat bahwa tidak ada arus mengalir, di mana ditandai dengan nilai tegangan pada titik itu nilainya 0. Begitu juga pada R2. Nah, sedangkan pada R3 kita juga hitung tidak ada tegangan karena arus yang mengalir tidak ada. Tapi jika kita menghitung di antara dua titik yang putus ini, maka kita dapatkan bahwa tegangannya sama dengan tegangan sumbernya, yaitu besar 40 volt. Pada rangkaian terbuka, arus yang mengalir adalah 0 pada semua komponen karena ini sifat dari rangkaian seri. Penurunan pada setiap komponen karena adanya rangkaian yang terbuka bernilai 0. Jika pada itu 0, maka tegangan pada titik-titik yang terbuka nilainya sama besar dengan tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang contoh, saya punya 4 buah resistor yang besarnya masing-masing adalah 150 ohm, 120 ohm, 150 ohm dan 180 ohm. Ketika dihubungkan pada sumber listrik, hasil ukurnya seperti ini. Ini saya gunakan voltmeter, ternyata didapatkan pada R1 nilainya 0. Pada R2 juga tidak terdapat tegangan yang terukur. Pada R3 juga tidak terdapat tegangan yang terukur, besarnya 0 volt. Pada rangkaian yang bermasa yang ini, yang keempat, adalah nilainya sebesar, ternyata terukur ada nilainya 24 volt. Dalam keadaan normal
jika ini tidak terjadi masalah, harusnya ini terukur 6 volt. Mana I dikali R1 40 mA dikalikan dengan 4 volt. Ada R2 nilainya adalah 4,8 volt. Yang R3 nilainya adalah 7,3 volt. Nah, kita dari hasil ukur ini kita bisa menentukan seberapa sebenarnya harusnya yang terukur di sini. Bahwa VT sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Nah, ini harus sama dengan 24 volt. Kita lihat pada V1 nilainya 6 volt. Pada V2 nilainya 4,8 volt. V3 adalah 7,2 volt. Sedangkan yang ini nilainya 6 volt. Ternyata di situ ukur dia 24 volt. Terjadi perbedaan dengan ini, maka kita curigai bahwa pada sini terjadi sambungan yang terputus. Sekarang jika jadi kerusakan berupa hubungan pendek atau korsleting pada rangkaian seri. Contohnya saya punya rangkaian ini, jangan dulu lihat yang warna ini. Kemudian ternyata di sini adalah R1, R2 dan R3 dihubungkan pada tegangan 40 volt. Harusnya arus yang mengalir kita bisa menghitung pada keadaan normal. Tadi kita hitung di sebelah ini bahwa dia 1 ampere. Nah, ternyata di sini ada kawat yang tersambung. Kawat yang tersambung, maka terjadi arus korsleting di sini. Makanya setelah diukur, arus yang mengalir ternyata nilainya adalah 1,33 ampere. Jadi pada saat terjadi hubungan singkat, arus itu akan meningkat. Arus ini adalah arus I meningkat dari di atas normalnya, penurunan tegangan di setiap kelompok yang baik, kelompok yang tidak rusak dia meningkat makin membesar. Penurunan tegangan pada komponen yang mengalami korslet turun menjadi 0. Pada saat ini diukur 0 volt. Ini kita lihat ini terukur 33, ini 6,7, sedangkan pada yang bermasalah terukur ternyata nilainya 0. Ini contoh kasus jika saya punya seperti ini, rangkaian seri seperti ini, kemudian ini disambungkan pada tegangan 24 volt, ternyata terukur seperti ini bahwa nilainya ini 8 volt, 6,4 volt, 9,6 volt. Ternyata di bagian keempat itu terukur 0. Nah, pasti ada bermasalah pada di sini. Kenapa nilainya sama dengan 0? Kemudian dari situ kita bisa curigai bahwa yang terjadi kerusakan adalah pada rangkaian yang ke-4, karena yang terukur itu dia menjadi 0. Dan kaidahnya adalah pada rangkaian singkat harus singkat, jadi pada setiap komponen yang besar, penurunan tegangan pada komponen yang memiliki korslet itu nilainya langsung menjadi berarti itu terjadi korsleting di resistor normal. Ini adalah sebagian singkat mengenai penjelasan mengenai rangkaian seri dari resistor. Nanti akan diberikan soal-soal. Terima kasih dan selamat